Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Syahadata man huwa khairum maqaman wa ahsanu nadiyya. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul muttassifu bil makarimi kibaran wa sabiyya. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin kana shadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya wa ala alihi wa sahbihi alladhi yuhsinuna islamahum wa lam yaf'alu syai'an fariyya. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usini nafsi wa iyyakum bitaqwallah, faqad fazal muttaqun, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Alhamdulillah, sepantasnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahun ini kita bisa dipertemukan kembali dengan Ramadan 1444 Hijriah. Sholawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan alam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bertakwa kepada Allah, marilah kita bertakwa kepada Allah. Taatlah kepada Allah, laksanakan perintahnya dan jauhi larangannya. Sungguh sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah, di bulan ini kita digembleng 1 bulan penuh ketakwaan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana puasa itu telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian bertakwa. Menurut Syekh Abu Bakar Al-Jazairi, frase agar kalian bertakwa atau la'allakum tattaqun dalam ayat ini bermakna agar dengan saum itu Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan kalian untuk bisa menjalankan semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Ciri khas orang bertakwa menurut Imam Ali As-Sabuni, mengutip antara lain pernyataan Imam Al-Hasan Al-Basri, adalah mereka yang takut terhadap apa saja yang telah Allah Subhanahu wa taala larang atas diri mereka dan menunaikan apa saja yang telah Allah Subhanahu wa taala wajibkan atas mereka. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, bukan takwa namanya jika seseorang biasa melakukan sholat, melaksanakan shaum Ramadan, atau bahkan menunaikan ibadah haji ke Baitullah, sementara ia biasa memakan riba, melakukan suap dan korupsi, dan mengabaikan urusan masyarakat, menzalimi rakyat dengan enggan terikat dengan syariat Islam di luar yang terkait dengan ibadah ritual. Bukan takwa namanya jika seseorang masih menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya, baik dalam konteks akidah maupun ibadah, termasuk masih meyakini sekaligus menjalankan hukum apapun selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Ini juga bentuk kesyirikan. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman,
ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah. Orang-orang Yahudi dan Nasrani telah menjadikan para pendeta dan para rohib mereka sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Kalau dulu yang diikuti adalah para pendeta dan rohib Yahudi dan Nasrani, kini yang diikuti adalah penguasa dan wakil rakyat dalam sistem demokrasi. Sebab merekalah yang biasa membuat hukum, yang menghalalkan apa yang telah Allah haramkan, dan mengharamkan apa yang telah Allah halalkan. Tak usah jauh-jauh, riba contohnya. Riba yang jelas-jelas haram dihalalkan. Bahkan pemerintah menjadi pelaku terbesar riba. Utang ratusan triliun dengan bunga selangit, bank-bank riba dipelihara, dan sebagainya. Jamaah rahimakumullah, ketahuilah ada sejumlah tanda takwa. Zubair bin Awam pernah menulis surat yang berisi nasihat untuk dirinya sendiri. Di dalam surat itu dinyatakan, amma ba'du. Sesungguhnya, orang bertakwa itu memiliki sejumlah tanda yang diketahui oleh orang lain maupun dirinya sendiri, yakni sabar dalam menanggung derita, ridho terhadap qadha, mensyukuri nikmat, dan merendahkan diri atau tunduk di hadapan hukum-hukum Al-Quran. Ingatlah, takwa harus selalu ada pada diri seorang muslim, kapan saja, di mana saja, dan dalam keadaan bagaimanapun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah engkau dalam segala keadaanmu. Frase haitsu ma kunta maksudnya adalah keadaan lapang atau sempit, senang atau susah, riang gembira atau saat tertimpa bencana. Frase haitsu ma kunta juga bermakna dimanapun berada, baik saat manusia melihat ataupun saat mereka tidak melihat. Menarik apa yang dikatakan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Wa'lamu anna aqyasal kaisi tuqa wa anna ahmaqal humki al-fujur. Ketahuilah, cerdas yang paling cerdas adalah takwa. Wa'lamu anna aqyasal kaisi at-tuqa. Dan bodoh yang paling bodoh adalah suka bermaksiat. Wa anna ahmaqal humki al-fujur. Hadirin jamaah rahimakumullah, ketahuilah takwa sejatinya tidak hanya berlaku secara pribadi pada diri setiap muslim. Takwa pun harus terwujud secara kolektif di masyarakat dan kehidupan bernegara. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Andai penduduk negeri-negeri itu beriman dan bertakwa, kami pasti melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Ayat ini berbicara tentang penduduk negeri yang jika bertakwa, mereka akan Allah berikan keberkahan yang berlimpah. Dengan demikian, agar negeri ini berlimpah keberkahan, tak cukup mengandalkan ketakwaan secara personal, harus terwujud ketakwaan secara kolektif. Dengan kata lain, ketakwaan harus mewujud dalam masyarakat dan kehidupan bernegara. Wujudnya tidak lain dengan menerapkan dan menegakkan syariat Islam secara kafah dalam aspek kehidupan yang menyeluruh. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim. Wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira.
Amma ba'du faya ayuhan nas ittaqullah fima amara wantahu amma naha wa'lamu annallaha amarakum bi amrin bada'a fihi binafsihi wa thana bi malaikatihil musabbihati bi qudsihi wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallim wa ala ali sayyidina Muhammadin wa ala anbiya'ika wa rusulika wa malaikatil muqarrabin wardallahumma anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umarin wa Utsman wa Ali wa an baqiyatis sahabati wat tabi'in tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin wardu anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islama wal muslimin wa adhilla syirka wal musyrikin wansur ibadakal muwahhidin wansur man nasaraddin wahdul min khadalal muslimin wa dammir a'da'ad-din wa ali kalimatika ila yaumiddin. Allahumma dfa' annal bala wal waba waz zalazila wal mihan wasu'al fitnati wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hada khassah wasairil buldanil muslimina ammah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.